Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentram untuk Indonesia Raya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami rasa duka, sedih, dan menangis. Namun kesedihan itu bersifat sementara, tidak menguasai seluruh perasaan beliau. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tegas dalam memutuskan suatu perkara. Namun beliau juga orang paling lembut dalam bersikap. Beliau adalah sebaik-baik teladan bagi umat manusia. 7 kisah yang menyebabkan Nabi Muhammad meneteskan air mata. Satu, menangis saat kehilangan orang terdekat yang dicintainya. Beliau pernah menangis saat putra yang dicintainya bernama Ibrahim yang masih bayi wafat sambil berkata, air mata menetes, hati bersedih, dan kami tidak akan berkata-kata kecuali dengan sesuatu yang diridhoi Tuhan kami. Demi Allah, ya Ibrahim, sesungguhnya kepergianmu membuat kami bersedih. Hadis Sahih Muslim. 2. Beliau juga pernah menangis saat berada di makam ibunda tercinta, Sayyidatuna Aminah binti Wahab, yang diikuti pula oleh orang-orang di sekelilingnya. Beliau juga pernah menangis saat kepergian kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Juga saat kehilangan istri tercintanya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. 3. Menangis saat berada di pemakaman, tepatnya saat memakamkan salah seorang sahabat. Sambil memberikan nasihat, beliau bersabda, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk kematian ini. 4. Menangis saat sedang sholat berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang sering beliau alami, hingga suara isak tangis di dadanya terdengar oleh para sahabat yang menjadi makmum beliau. 5. Menangis saat memikirkan nasib umatnya. Beliau menangis khawatir jika umatnya tidak selamat ke surga. Saat meninggal pun, yang keluar dari lisan mulia beliau adalah ummati, 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 atau umatku, umatku, umatku. 6. Menangis saat membaca dan mendengarkan Al-Quranul Karim. Beliau pernah menangis
saat sahabat Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang artinya, maka bagaimanakah atau halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu atau sebagai umatmu. Surat An-Nisa ayat 4. Beliau meminta agar Abdullah berhenti usai membaca ayat tersebut, dan terlihat air mata berderai membasahi kedua pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis ketika berdoa memohon pertolongan dan kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu pernah terlihat pada malam perang Badar, di mana para sahabat sedang tertidur lelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di bawah pohon, lalu berdoa sambil menangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tulur-tulur 7 kisah populer yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sebenarnya masih banyak peristiwa lain yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Terima kasih, matur suwun. Salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.